أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah sekalian, sebagaimana maklum adanya bahwa malam hari ini merupakan malam tawakuf sementara pengajian rutin yang biasa kita laksanakan pada malam Sabtu ba'da Isya di Musola An-Najah. Jadi bagi baca kitab deh ya, baca kitab ngasuh aja gitu. Sudah, pakai dulu dah kitabnya dah. Iya. Pikirannya datang matang gitu punya. Canda. Ya alhamdulillah, para jamaah sekalian, merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berkumpulnya kita bersama-sama shafa'ah, mujalasah, mudarasah untuk menuntut ilmu ya, daripada ilmu fardhu ain, ilmu fikih, sehingga semakin berkualitas lagi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, asal muasal atau asbabun nuzul ya, digelarnya pengajian atau majelis kita itu ba'dal Id tahun kemarin ya, sehingga kalau mau diruntut nih kurang lebih setahun ya, kita telah mengaji bersama-sama di sholah An-Najah ini. Merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian terus berlangsung meskipun ada beberapa kondisi yang menjadikan kita berpindah tempat ya. Apalagi kalau kita ingat asal dari awalnya lagi, wah itu lebih pelik lagi tuh bagi kita tuh, bagi saksinya. sebelum kita sebelum kita ke rumah almarhum Haji Hasan, wah itu ada kejadian lagi tuh sebelum itu. Ada peristiwa juga tuh, ada seru juga tuh peristiwanya. Sampai ke rumah Kiai Astar, ke rumah ayahnya Fatan, tapi alhamdulillah Allah kasih izin sampai sekarang jadinya kita bisa ngaji. Itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pantas kalau para ulama mengatakan min alamatil qabuli at-taysir. Di antara tanda satu urusan, satu perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan. Jadi kalau kita pengen lihat nih urusan kita nih nilainya ibadah, proyek kita nih nilainya ibadah, perkara yang kita pengen lakuin nih diterima gak sama Allah, gampang lihatnya dimudahin gak urusan jalan itu, digampangin gak untuk kita lakuin. Kalau umpama kita melakukan yang mudah ya, tidak ada kesulitan, berarti tandanya emang Allah pengen kita ngerjain perbuatan itu. Tapi kalau rasa-rasanya asal kita jalani mentok ya, kita mau lakuin proyek nih mandek, pokoknya buntu aja dah, halangannya banyak aja dah, ada puyeng aja dah, berarti itu urusan
fihi asya, bukan syai' lagi. Ada beberapa perkara yang mungkin bisa dicek apa niatnya atau maksud tujuannya. Karena bisa jadi Allah nggak pengen kita lakuin itu, sehingga ada aja halangan. Tapi kalau kita jalanin lempeng aja, artinya dibuat mudah, diberikan solusi, berarti Allah emang pengen buat kita melakukan hal itu. Ya, dari awal kita diminta ngajar. Tadinya di sana, terus pindah ke rumah almarhum, ya, sampai sini berarti Allah bukain jalan. Allah kasih kita kemudahan-kemudahan yang semoga dengan ini tanda apa yang kita lakuin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Ya, kita duduk ngaji begini kalau nggak diterima sebagai ibadah sia-sia. Ya, mudah-mudahan itu tandanya. Sebab kata para ulama demikian. Kalau pengen ngelihat satu perkara itu diterima nggak sih sama Allah sebagai ibadah, lihat aja dimudahin ke jalannya. Kalau dibuat gampang, dibuat mudah, nah tandanya itu sebagai bentuk penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan keadaan yang dipermudah seperti ini, kita bisa katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya karena memang menginginkan kita untuk bersama-sama mengaji, untuk bersama-sama duduk. Teringat ya, seorang guru pernah ditanya oleh muridnya begini, wahai guru, saya perhatikan kamu guru itu bisa menjelaskan dengan begitu indah, begitu sempurna, banyak hikmah, orang-orang pada dengerin, pada ngamalin, pada jalanin ilmu yang diberikan. Rahasianya apa guru? Bisa seperti itu, bisa menjelaskan dengan sempurna ilmu yang diberikan. Apa kata gurunya? Bukan saya yang sempurna, bukan saya yang bisa. Lantas Allah pengen orang-orang yang datang tuh jamaah, ya, semuanya hadirin mengamalkan ilmu itu melalui saya, sehingga mulut saya dimudahin untuk menjelaskan perkara atau masalah tersebut. Jadi yang Allah lihat bukan saya, justru yang Allah lihat para hadirinnya. Allah pengen nih jamaah asal ibadah ilmunya ada, asal melakukan sesuatu ada landasannya, pengen beraktivitas punya dasarnya, itu kan butuh ilmu. Nah, sabab yang datang niatnya pada benar, sabab yang datang kholisan liwajhillahil karim, semuanya enggak pengen sesuatu kecuali emang buat nuntut ilmu, mulut saya digerakkan untuk menjelaskan ilmu itu. Bahasanya anqaqaniyallahu dzalikal ilma. Allah membuat saya ngomong bicara ilmu itu. Padahal sebelumnya saya nggak tahu pengen ngomong apa. Tapi Allah lah, apa bahasanya dialirin aja gitu. Bukan kita yang pengen dialirin aja. Karena emang itu ilmu pengen buat didengerin semua orang itu, bukan saya. Oh ternyata begitu, ternyata begitu. Itu bukan dari saya, tapi Allah pengen hal itu menjadi ya faidah yang nantinya akan dijelaskan oleh para jamaah. Nah, yang saya lihat semuanya insya Allah niatnya pada benar di sini, sehingga kita berharap apa yang kita pelajari, yang kita ya, lakukan daripada pengajian setiap malam Sabtu ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mudah-mudahan. Jadi harapan kita semoga ini majelis atau ini pengajian bisa terus berlanjut, bisa terus kita adakan atau bisa terus ya kita laksanakan sehingga tidak terputus di kita saja, tapi terus berlanjut sampai kemudian hari. Ya, saya punya anak-anak ya, setelah ini kita baca kitab yang selanjutnya, yang selanjutnya sampai kapan ya, sampai kita insya Allah ya, udah dicontohin namanya almarhum kita ngaji malam apa ya, malam Sabtu, malam Senin dia meninggal, malam Sabtunya masih ada segar. Ini jangan malam Senin ada lagi ntar. Ada sih ada ya. Man dari orang sini mau kali kira-kira. Artinya dia udah contohin. Ya ini semua bisa jadi amal jari almarhum. Ya kita baca begini, kita ngaji kan sahabat beliau juga. Nah, beliau yang buka jalan maksudnya, beliau yang buka tempat. Beliau meninggal almarhum, kita jadi bisa lanjut. Dia dapat jariah, dapat. Orang yang kagak ngaji pahalanya dapat. Oh gitu, kagak ngaji pahalanya dapat pahala. Dia meninggal dulu.
Ya mudah-mudahan semua sehat ya. Panjang umur, mau puasa. Mohon maaf saya kalau ngajar banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian atas keikutsertaan, duduk bersama-sama kita ngaji, kita belajar. Khususnya terima kasih kepada DKM Mushola An-Najah seluruhnya, ketuanya Pak Jewin itu ya. Jewin. Gimana ketua di sini? Bid'ah mesti ada ketuanya. Masjid Nabawi lu nggak ada ketuanya. Enggak. Ya pokoknya semua yang turut bisa menjadikan lancarnya pengajian kita, saya mengucapkan terima kasih. Segala sesuatunya sudah disediakan, sudah dipersiapkan, sudah dilayani. Mudah-mudahan khidmatnya kita kepada ilmu menjadikan berkah ilmu tersebut kepada kita dan buat keturunan-keturunan kita. Ada yang bilang saya ngaji sampai tua begini-begini aja, jangan takut. Orang kalau udah berurusan sama ilmu itu nggak bakal kecewa, nggak ada ruginya. Jangan kira orang alim sekarang itu sabab dia belajar, sabab dia ngapal, sabab dia ngederes dan enggak. Itu banyak campur tangan orang-orang tua yang kongkongnya ke atas. Jadi umpamanya dulu kongkongnya ngaji, orang tuanya ngaji, dia nyender, ya yang penting ngaji dah, paham bagi paham belakangan. Allah simpen tuh ilmu buat orang tuanya, dikasih buat keturunannya. Bahasa kita air yang udah kepenuhan di ember jadinya apa itu? Luber. Ya, karena enggak setiap orang yang bermuamalah dengan ilmu, balasan ilmu, enggak setiap orang begitu. Ada orang yang rajin ngaji, rajin majelis, kemana-mana dia datang, ilmu sih segitu-segitu aja. Cuman anaknya dipakai buat benar. Utang kagak ada, rumah adem aja, kagak pernah ribut, ambil istri semuanya. Itu jangan salah, bisa jadi berkahnya di ngaji tuh. Emang Allah nggak kasih dia menjadi alim, tapi diurai masalahnya di bagian yang lain. Ada orang di setiap hari ngaji, setiap hari majelis, ilmu sih biasa-biasa aja, tapi hatinya enak, tenang. Ada yang memang Allah kasih ilmu jadi alim gitu, memang ada. Artinya ketika kita berurusan dengan ilmu, kita ngaji, pastikan nggak ada sesuatu yang luput dari kita. Itu umpama kita nggak dapat, disiapin, dikasih keturunan kita. Jadi orang-orang alim sekarang, ulama yang kita lihat, itu berkah kakek-kakeknya itu. Cek sekarang, satu orang alim yang nggak ada keturunan ulamanya pasti nggak ada. Kalaupun orang tuanya kagak, engkaunya kagak, itu kalau dinuntut-nuntutin ya kita kagak tahu aja. Ada tuh orang alim itu. Sebab itu bahasanya nurun ke bawah. Oke, dikatakan al ilmu nurun gitu. Nurun bahasa Arabnya cahaya, cuma bahasa kita nurun. Kalau kita jangan pakai di bahasa Arab pindah, ilmu nurun, ya nurun betul nurunin. Kan kalau kita ngomong ini nurunin babanya nih, emang begitu. Ilmu nurun, ilmu nurun jangan pakai diterjemahin dah. Mau gitu ilmu nurun. Jadi memang Allah buat begitu. Ya, ada sebuah kisah nyata. Dulu ada kiai, ya, dia mondok lama di Mekah. Belum kayak sekarang, dulu masih banyak pondok pesantrennya. Puluhan tahun dia ngapal Quran, kagak hafal-hafal. Ini kisah waqi'iyah, realita benar, bukan fiktif. Akhirnya tiba satu masa bosan dia, karena dia punya himmah, punya cita-cita untuk menghafal Quran, menghafal pelajaran. Cuma nggak dapat, belum dapat. Puluhan tahun dia nyantri Mekah. Ketika dia keluar negeri ya ke Mekah, dia ninggalin anaknya masih pada kecil-kecil. Akhirnya apa ya? Dirinya dibuat jadiin pelajaran, dikirim surat ke keluarganya. Dulu belum ada WA belum, surat dulu. Dikirim surat begini cerita suratnya. Anak-anaknya udah pada gede nih, orang puluhan tahun. Wahai anak-anakku, di bahasa kita nih, jangan ngikutin babak dah ngapalin Quran. Kita aja yang udah ke Arab kagak hafal Quran, bagaimana yang di Indonesia? Kisahnya begitu tuh, singkatnya. Dia kirim surat ke anaknya baca, anaknya balas lagi, dibalas, dikirim itu surat ke ayahnya. Apa tulisannya? Dia ayah telat katanya. Saya baru beberapa bulan udah hafal aja katanya. Jadi anaknya beda sama ayahnya. Ayahnya puluhan tahun ngaji nggak dapat, anaknya baru sentaran
udah dapat aja. Nangis tuh orang tua. Oh ternyata ilmu yang saya cari Allah pegang dulu nih, digerojokin buat keturunan-keturunannya. Bisa jadi yang menjadikan manfaat dari keturunannya itu ya, dia nanti jadi orang alim, bermanfaat buat sekitar. Jadi nggak ada ruginya. Artinya waktu yang dipakai lama itu ngaji lama banget. Wow, ada yang udah 3 kali generasi. Kalau kita ini kalau karpet bisa ngomong deh, nih generasi pertama nih orang kagak pernah pindah-pindah. Jangan merasa putus asa. Pasti ada kebaikan yang kita dapat. Cuma kita nggak tahu aja tuh kebaikan yang mana nih. Ya, alhamdulillah ini masih satu itu pun kebaikan juga. Kalau dulu 3-4 ribut mulu. Ini lantaran ngaji, Allah kasih berkah begitu. Alhamdulillah anak pada benar. Ya Allah, kita kalau keluar nih di kampung kita aja nak. Orang-orang luar, orang-orang kaya, konglomerat, itu ukuran suksesnya anak abe. Dia udah kagak narkoba aja udah sukses menurut dia. Kalau kita ya anak udah sholat. Kalau dia begitu nggak dipikirin. Anaknya kagak narkoba aja udah cakep banget. Kalau gitu insya Allah jauh dah begitu. Dia kepikiran. Artinya apa? Banyak keberkahan yang kita dapat dengan duduknya kita dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat wal afiat, ba'dal Id kita bisa ngaji lagi bareng-bareng kita belajar. Ya, mudah-mudahan semuanya Allah kasih lancar, kasih berikan kemudahan. Akhirnya kita baca doa kirim dan Fatihah khususnya kepada orang-orang tua dan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Juga kepada orang tua dan guru-guru kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, berikan sehat wal afiat. Jamaah musholah An-Najah semuanya Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat. Masuk bulan Ramadan dibikin enak semuanya. Badan bikin enak, pikiran bikin enak, apalagi kantong. Bikin enak, lebaran ada aja kan urusan. Ngerogoh mulu kan. Mudah-mudahan Allah kasih aja itu dari mana kita lancar dan semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhussu bi dzikri al-Fatihah ila al-marhumah Hajjah Nani binti Haji Sukri wal almarhum Haji Sukri bin Zakaria. Ini almarhum semua ini amin, almarhum aja. Almarhum semua ya. Wal almarhumah Hajjah Salamah binti Haji Arba'i wal almarhumah Haji Muhammad Izzi bin Haji Muhammad Najah. Almarhumah Hajjah Zuhrah binti Abdul Rahman wal almarhumah Hajjah Sa'diyah binti Haji Muhammad Izzi wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa naf'atin fid dini wa dunya wal akhirah. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفار النيران. اللهم أنزل في قبورهم روضة والبهجة والضياء والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك أنت ملك ورب غفور. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سالمين غانمين غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.